Selamat berjumpa kembali, Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, selamat berhari Minggu. Selamat beribadah merayakan Ekaristi bersama keluarga dan komunitas Anda. Hari Minggu biasa keempat tahun C, Minggu 30 Januari 2022. Saya Agus CSR mengajak saudari-saudara merenungkan hari ini Injil Lukas bab 4 ayat 21 sampai 30. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak di rumah ibadah di kota asalnya. Katanya, "Pada hari ini genaplah nas kitab suci pada waktu kamu mendengarnya." Mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu mereka berkata, "Bukankah dia ini anak Yusuf?" Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini, di tempat asalmu ini segala yang kami dengar telah terjadi di Kapernaum." Yesus berkata lagi, "Aku berkata kepadamu sungguh, tak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Aku berkata kepadamu dan kataku ini benar. Pada zaman Elia, terdapat banyak wanita janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tapi Elia diutus, bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain Naaman, orang Syria itu." Mendengar itu sangat marahlah semua orang di rumah ibadah itu. Mereka bangkit, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika Karol Wojtyła terpilih menjadi paus pada tahun 1978, dia adalah Paus Yohanes Paulus II almarhum. Para pemimpin komunis Uni Soviet seakan-akan, dalam tanda kutip, sport jantung. Gereja dan tokoh-tokoh gereja Polandia, Yohanes Paulus II dari Polandia, itu menjadi target perhatian serius pemerintah komunis dan KGB, agen rahasia Rusia. Pemerintah Uni Soviet takut jika paus ini kembali ke Polandia dapat menjadi kemunduran luar biasa dari pengaruh komunis di Polandia. Seperti kata Yesus bahwa tak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Kedatangan paus ke Polandia sama sekali tidak diinginkan oleh para pemimpin politik Polandia yang mendapat tekanan dari pimpinan komunis di Rusia. Toh, saudari-saudara, paus akhirnya datang juga ke Polandia, tanah kelahirannya, negara asalnya. Seperti sudah diduga, jutaan orang tumpah ruah di jalan, dan sejak saat itu komunis di Polandia mulai menghitung-hitung hari kejatuhan mereka. Saudari-saudaraku, umat beriman yang diberkati Tuhan, bukan hanya di negerinya sendiri paus ditolak, tetapi di negeri lain yang masyarakatnya terganggu oleh pesan-pesan indah dari Paus Yohanes Paulus II. Ketika Paus misalnya berkunjung ke Belanda pada suatu waktu, beberapa anak muda yang anti Paus itu memanjat tiang listrik dan
Mohon maaf, mereka membuka celana mereka di atas sehingga bokong mereka terlihat oleh semua orang termasuk Paus. Ketika berkunjung ke Brasil, Paus tidak diterima dengan ikhlas, apalagi salah satu acaranya adalah Paus berdialog dengan penghuni pemukiman kumuh di pinggiran kota besar itu. Ketika Paus sedang berpidato menguatkan iman mereka sambil menghimbau pemerintah untuk membangun sistem politik dan ekonomi yang lebih manusiawi, tiba-tiba sound system ngadat, error. Ternyata ada orang yang memotong kabel-kabel sound system sehingga suara Paus tidak kedengaran. Jadi ada semacam sabotase. Saudari-saudara, umat beriman yang diberkati oleh Tuhan, menjadi nabi itu memang penuh dengan salib. Bukan sekedar ditolak, tapi lebih-lebih dilecehkan, diejek, dihina atau dinistakan. Sebabnya tentu tidak lain karena sikap profetis, sikap kenabian yang tidak mengenal kata kompromi. Karena seorang nabi mesti mengungkapkan kebenaran apapun resikonya. Meski demikian, menjadi nabi itu adalah sebuah panggilan ilahi. Itulah yang diceritakan Yeremia ketika dia menceritakan kisah panggilannya sendiri. Karena keterpilihannya menjadi nabi adalah inisiatif, kehendak Tuhan. Maka seorang nabi harus menjadi rekan kerja Allah. Representasi dari Allah. Dia memperlihatkan apa kehendak Allah di tengah umatnya. Dia menyampaikan firman tanpa mengurangi atau melebih-lebihkan firman Allah kepada umatnya. Dia adalah juru bicara Allah. Apapun resikonya, saudari-saudara, seorang nabi tidak akan dibiarkan sendiri oleh Allah yang memilih dan mengutusnya. Dalam Injil hari ini kita mendengar ketika Yesus mengajar di Nazaret, kampung halamannya sendiri, tempat dia dibesarkan, dan menyinggung perasaan nasionalisme orang sekampungnya, mereka marah, mereka mengamuk dan ingin melempar dia dari tebing gunung. Siapa dia? Dia cuma anak seorang tukang kayu, anak Maria. Mau ngajarin kita. Kira-kira suasana kebatinan kemarahan mereka seperti itu. Mereka meremehkan dia. Tetapi Allah melindungi Yesus. Dengan elegan, Yesus lewat dari para demonstran yang semula ingin membunuhnya, ingin melemparkan dia dari tebing. Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih, pendengar setia Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, hidup seorang nabi adalah medan di mana tiga keutamaan pokok Kristiani, yaitu iman, harapan, dan kasih, itu dipraktekkan, dihidupi, diwujudkan. Seorang nabi tentu saja seorang beriman yang teguh dalam arti mempunyai penyerahan diri yang total kepada Allah. Seorang nabi adalah orang yang berharap bahwa Tuhan memilihnya untuk suatu akhir yang baik, namun bukan berarti segala sesuatu menjadi mudah dan mulus. Seorang nabi hamba Tuhan, seorang beriman dan berharap, juga adalah seorang pecinta. Paulus mengatakan bahwa seorang pecinta itu adalah orang yang keprihatinan utama adalah membahagiakan orang yang dicintainya dalam segala macam cara. Kasih itu adalah penaklukan total dari diri sendiri, pengorbanan habis-habisan dari seorang pribadi kepada pribadi yang lain, pribadi yang dicintai. Saya ingin mengutip beberapa contoh saudari-saudara.
Santo Maximilian Maria Kolbe telah menerjemahkan dengan sangat tepat apa arti kasih dalam drama kehidupan seorang bapa keluarga yang dihukum mati oleh tentara Nazi. Maximilianus meminta untuk menggantikan bapa itu untuk disuntik mati dengan bahan kimia. Kata Maximilian, biarkanlah bapak itu bebas karena masih ada istri dan anak-anak yang mengharapkan kehadirannya. Biarlah saya yang menggantikannya. Maka Maximilianus yang disuntik mati. Saudara-saudara, kita semua mengalami betapa susahnya menyatakan kebenaran. Kebenaran selalu sulit ditegakkan sehingga orang benar atau seorang pejuang kebenaran pada umumnya lalu mengalami penderitaan. Uskup Oscar Romero misalnya, yang menentang ketidakadilan rezim militer yang diktator, akhirnya mati ditembak oleh lawan-lawannya ketika dia sedang merayakan Ekaristi. Mahatma Gandhi tewas ditikam oleh kaum fanatik karena perjuangannya untuk mendapatkan kemerdekaan tanpa kekerasan. Paus Yohanes Paulus II dikritik habis-habisan oleh kaum modernitas atau modernis karena seruan-seruannya yang mengangkat dan menggugat cara hidup yang amburadul. Kita pernah di Indonesia mempunyai seorang tokoh, Munir, pejuang HAM yang akhirnya mati terbunuh dengan cara diracun di sebuah pesawat. Menjadi nabi, menjadi pejuang kebenaran, memang selalu ada resiko, ada harga yang harus Anda bayar. Macam-macam kisah serupa bisa kita tampilkan sendiri berdasarkan pengalaman dan pengetahuan pengamatan kita di tempat masing-masing. Saudari-saudara, barangkali kita masing-masing juga pernah mengalami tantangan atau bahkan penderitaan karena mau hidup benar, karena mau bekerja benar, karena mau berlaku benar, karena mau bekerja lurus. Jangan berputus asa. Kita tidak boleh kehilangan iman, harapan, dan kasih. Kata kuncinya hanya satu. Kalau kita benar, pada akhirnya kita akan lolos seperti Yesus dalam Injil hari ini, yang dengan tenang lewat di tengah musuh-musuhnya. Hanya memang kita perlu tabah dan sabar di dalam menjalaninya. Selamat beraktivitas, selamat berbuat baik, selamat menjadi nabi-nabi yang benar dan lurus di tengah dunia. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas teladan indah, teladan kenabian yang Kau tampilkan dalam hidupmu. Teguhkan kami yang seringkali juga menghadapi tantangan, kesulitan, pertentangan, kebencian. Oleh karena kami berusaha untuk bekerja dengan lurus, hidup dengan lurus, bekerja dengan baik, sehingga seringkali ditolak, sehingga seringkali mau dikorbankan. Kuatkan kami sebagai para pengikut-Mu untuk tetap dengan tabah, dengan sabar, dan konsisten mengikuti sikap yang telah Engkau tunjukkan, bahwa kalau kami memperjuangkan kebenaran, mau benar, mau lurus, Engkau tidak akan membiarkan kami menderita. Tuhan, ingatlah akan hamba-Mu, Bapak Antonius Ibnu Pratikto, yang saat ini sungguh mengharapkan jamahan kasih-Mu.
Dia yang sedang menderita penyakit polip usus, semoga Engkau berkenan menjamah dia. Engkau memberkati seluruh intervensi medis yang dilakukan, sehingga Pak Ibnu boleh kembali menikmati kesehatan yang baik. Kuatkan dia dan keluarga dalam masa-masa yang tidak mudah ini, agar tetap penuh iman, penuh harapan dan kasih kepadamu, agar kesetiaan dan ketekunan mereka dalam iman tidak pernah kendor, agar mereka tidak kehilangan harapan, tidak berputus asa, tapi percaya penuh bahwa Engkau peduli, Engkau mendengarkan segala doa dan harapan mereka. Kami percayakan seluruh hari ini kepadamu ya Tuhan. Semoga segala sesuatu berjalan baik dan memuliakan nama-Mu yang kudus. So Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, ibadah, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.